Terima kasih Bapak Kapolri atas kesempatan dan waktu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya selaku Astama Ops Kapolri hari ini memaparkan capaian bidang operasional Polri sepanjang tahun 2025. Paparan ini bukan sekedar angka, melainkan wujud kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas dan melayani masyarakat di seluruh penjuru negeri. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, sepanjang tahun 2025 kami menjalankan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Kami tidak hanya fokus pada operasi besar nasional seperti Ketupat dan Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat Polda untuk menjawab tantangan spesifik di tiap daerah. Keamanan bukan tugas Polri sendirian. Sinergi adalah kunci. Tahun ini kerja sama kita mencakup 5 kementerian, 4 lembaga dan 2 non-lembaga untuk memastikan keamanan nasional yang komprehensif. Kami merangkul semua elemen untuk menciptakan ekosistem keamanan yang inklusif. Satu hal yang perlu dipahami, keamanan adalah investasi ekonomi. Suksesnya pengamanan World Water Forum meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23%. Begitu pula dengan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia. Polri memastikan bahwa setiap event besar membawa dampak positif langsung bagi ekonomi rakyat. Bapak Ibu sekalian, reformasi operasional Polri bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi menyentuh filosofi yang mendasar. Bagaimana kita memaknai kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Kami menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Dan tugas Polri bukan hanya menjadi penghalang, tetapi justru menjadi penjamin dan pelayanan keamanan publik. Polri secara sadar dan terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Dan disinilah titik balik dimulai. Dari pendekatan berbasis dominasi dan eskalasi, kami bergerak ke pendekatan berbasis dialog dan deeskalasi. Maka dalam dokumen kebijakan terbaru, kami menegaskan 3 pilar. Yang pertama, dialogis hukum. Yang kedua, proporsionalitas kekuatan. Dan yang ketiga, integritas dan legitimasi. Yang semua ini ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi dan sentuhan humanisme di lapangan. Karena keamanan publik tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan. Rekan-rekan media dan pemangku kepentingan yang saya hormati, refleksi penting bagi kami bagaimana sebenarnya publik memaknai kehadiran polisi dalam aksi massa. Sekarang kami mengenal 3 paradigma. Di sisi pertama, paradigma crowd control yang represif menciptakan persepsi bahwa polisi adalah penghalang kebebasan berekspresi. Ini memicu resistensi dan bahkan konflik. Di sisi kedua, paradigma crowd management menempatkan polisi sebagai fasilitator dan bukan lawan. Tapi yang ingin di sisi kedua adalah paradigma crowd management yang kami sampaikan tadi. Tapi yang ingin kita capai adalah paradigma ketiga, yaitu mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena mereka merasakan niat baik dan orientasi solusi. Inilah arah baru bahwa pengamanan aksi tidak boleh hanya dilihat dari jumlah pasukan, tapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat.
Inilah pendekatan yang lebih manusiawi, berorientasi ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tidak ada transformasi yang otentik tanpa keberanian untuk mengakui kritik. Kami melakukan review terhadap aspek penguatan, bukan untuk menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan kemauan kami untuk memperbaiki diri. Ada 4 masalah inti yang selama ini menjadi sorotan publik. Yang pertama, paradigma reaktif. Yang kedua, ketidaksesuaian proporsionalitas kekuatan. Yang ketiga, krisis kepercayaan akibat oknum. Dan keempat, minimnya pendekatan deeskalasi. Dan terhadap keempat isu itu, Polri telah mengambil langkah konkret, mulai dari revisi doktrin, pembaruan SOP pengamanan aksi, pelibatan negosiator sebagai first responder, sampai penguatan fungsi humas dan pengawasan internal. Perubahan ini tidak bersifat kosmetik, tetapi menyentuh hal yang fundamental, yakni bagaimana Polri kembali menjadi milik rakyat dan bekerja dengan mandat moral untuk menjamin keselamatan dan martabat warga. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tapi menegakkan kepercayaan publik. Tahun 2025 merupakan tahun yang menantang dengan total ribuan kejadian bencana, di mana tanah longsor dan angin puting beliung menjadi yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. Fokus kami adalah pada kecepatan respon. Data ini membantu kami memetakan kekuatan personil agar bantuan tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar di akhir tahun ini, Polri tidak hanya datang dengan pasukan, tapi juga dengan solusi. Kami mengerahkan alat berat, menyalurkan puluhan ton sembako, hingga membangun ratusan sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi pengungsi. Polri berkomitmen hadir hingga tahap pemulihan, bukan hanya saat tanggap darurat. Di Aceh, 18 kota terdampak berat dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Kami telah mengerahkan 11.357 personel gabungan, 337,6 ton bantuan kemanusiaan, dan membangun 261 sumur bor untuk warga. Sumatera Utara menghadapi 19 kota terdampak, sebanyak 25.367 rumah rusak berat, dan ada 11.423 warga yang mengungsi. Kami telah mengerahkan 2.550 personel gabungan dan bantuan kemanusiaan sebanyak 1.236 ton. Kami fokus pada rehabilitasi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah yang rusak. Di Sumatera Barat yang juga terpukul hebat dengan 16 kota terdampak, 7.742 rumah rusak, dan 4.300 masih tinggal di pengungsian. Polri telah mengirimkan alat berat dan mengerahkan 4.538 personil gabungan untuk mempercepat pemulihan dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan sebanyak 871,6 ton. Ada sekitar 6.000-an ton, Pak, dari total 3 wilayah terdampak bencana kemarin di Sumatera. Kesehatan masyarakat di pengungsian adalah prioritas. Kami mengerahkan 1.105 personil dari tim Nakes dan DVI untuk membantu identifikasi serta pelayanan medis langsung. Kami juga mengirimkan 51 unit ambulans untuk melayani warga Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini adalah sisi humanis Polri, memastikan tidak ada satupun warga yang merasa sendirian dalam menghadapi musibah. Tim pelayanan kesehatan kami bekerja 24 jam. Personil medis telah memberikan pelayanan kesehatan gratis
kepada 37.867 warga masyarakat di posko-posko bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar. Salah satu inovasi penting tahun ini adalah penggunaan teknologi Starlink. Di lokasi yang terisolasi, komunikasi sangat krusial. Total 86 unit Starlink kami sebar di daerah terisolasi, termasuk 36 titik di Aceh, agar masyarakat bisa tetap terhubung dengan keluarga serta membantu memonitor kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu secara presisi. Teknologi kami gunakan sepenuhnya untuk kemanusiaan. Masalah utama pasca bencana adalah air. Polri telah membangun ribuan sumur bor dan menyediakan ratusan tangki air bersih di berbagai titik terdampak untuk menjamin sanitasi warga. Kami juga mengerahkan 33 unit kendaraan dapur lapangan yang mampu menyediakan ribuan porsi makanan hangat setiap hari untuk para pengungsi. Untuk memperkuat pengamanan dan evakuasi, kami menambah 1.490 pasukan siaga bencana BRIMOB ke wilayah-wilayah krisis bencana. Selain penanganan bencana, Polri juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Tahun ini terjadi 5.966 kasus karhutla dengan konsentrasi tertinggi di Riau, Kalbar, dan Kaltim. Penegakan hukum dan pencegahan terus kami masifkan, strategi mitigasi semakin solid untuk meminimalkan luas lahan yang terbakar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, BRIMOB adalah tumpuan kami dalam situasi risiko tinggi. Sebagai pembanding tahun lalu, BRIMOB mengerahkan 4.085 personil untuk mendukung berbagai operasi besar. Tahun ini 1.591 personil BRIMOB fokus pada operasi stabilitas seperti Damai Kartens dan pengamanan Hari Raya. Polri juga mengerahkan ribuan personil guna mengawal rangkaian event internasional, mulai dari ajang olahraga, konferensi tingkat tinggi, hingga kunjungan diplomatik. Polri memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi yang aman dan kondusif bagi komunitas internasional. Sepanjang tahun 2025, Korps BRIMOB sukses menangani kejadian menonjol, penindakan tegas DPO KKB dan sindikat senjata, operasi anti narkoba, serta mitigasi radiasi Cikande. Kami juga merespon cepat ledakan di Jakarta, evakuasi WNA di Rinjani, dan penanggulangan bencana di Aceh dan Sumbar dan Sumatera Utara. Korps BRIMOB Polri terus memperkuat konektivitas nasional melalui perbaikan 91 jembatan. Hingga kini 19 unit telah tuntas 100%, sementara 13 unit dalam progres fisik dan 59 unit tahap persiapan. Program ini adalah langkah nyata Polri mendukung mobilitas warga dan menjamin keamanan wilayah di seluruh Indonesia. Menghadapi ancaman lintas negara, Polri memperkuat diplomasi kepolisian melalui ekspansi perwakilan di Paris, Beijing, dan Phnom Penh. Melengkapi 19 kantor eksis melalui Divbinter, Polri telah berhasil memulangkan 810 WNI korban TPPO dan online scam dari luar negeri. Kami juga proaktif menerbitkan 35 red notice untuk melacak buronan internasional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebanyak 1.100 personil telah mengikuti diklat di luar negeri untuk meningkatkan kompetensi menghadapi kejahatan modern, serta terdapat 45 perjanjian internasional aktif yang memperkuat posisi Polri dalam kerjasama global. Saat ini Polri berada di peringkat 5 dunia sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Kami bahkan tengah menjajaki keterlibatan dalam International Stabilization Force untuk misi perdamaian di Gaza dan mendukung kapasitas kepolisian
Palestina. Ini membuktikan bahwa profesionalisme Polri sudah diakui standar internasional. Inti dari keamanan adalah pencegahan. Dengan lebih dari 41.106 Babin Kamtibmas, 127.286 polisi RW, kami ingin Polri hadir di setiap pintu rumah warga untuk mendengarkan keluhan secara langsung melalui kegiatan Jumat Curhat. Semakin dekat Polri dengan warga, semakin kecil ruang bagi kejahatan. Baharkam Polri terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi alutsista Korsabara. Penguatan ini didukung sebaran perlengkapan taktis, ribuan kendaraan bermotor, hingga unit satwa guna menjamin efektivitas preventif dan pengamanan objek vital nasional. Polri telah memodernisasi peralatan Dalmas, rantis, dan ribuan sensor canggih demi pengamanan objek vital. Optimalisasi unit K9 dan kuda memperkuat deteksi narkotika serta SAR dengan dukungan 59 armada udara dan 66 kapal patroli. Kami menjamin mobilitas tinggi serta kesiapsiagaan personil di seluruh wilayah Indonesia. Kami memperkenalkan strategi hit and fix policing. Kami tidak hanya mengintervensi kejahatan saat terjadi, tapi juga melakukan tindakan jangka panjang untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali. Melalui indeks keamanan desa atau kelurahan, kami kini memiliki alat ukur yang akurat untuk memastikan setiap desa dan kelurahan di Indonesia dalam keadaan aman dan tentram. Polri berkomitmen memperkuat sarana dan prasarana melalui pembangunan 212 unit fasilitas konstruksi pada tahun 2025. Program ini mencakup pembangunan 18 gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah Polda guna mendukung program prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan nasional. Sebagai bentuk pelayanan inklusif, Polri telah menyediakan ribuan fasilitas ramah disabilitas, termasuk 2.926 unit jalur khusus dan 2.392 unit toilet disabilitas. Tersedia pula 2.404 unit ruang ramah anak serta 2.221 unit ruang ibu menyusui guna memastikan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat di lingkungan Polri. Polri mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui realisasi pembangunan produk dalam negeri (PDN) sebesar 19,07 triliun rupiah atau 65,12%, dengan total anggaran belanja dalam SIRUP mencapai 63,37 triliun. Polri konsisten mengedepankan digitalisasi pengadaan melalui platform e-katalog sesuai arahan Bapak Kapolri. Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang kami hormati, logistik Polri mencatatkan prestasi gemilang melalui raihan opini WTP 12 kali berturut-turut. Selain itu, Polri meraih gelar juara 2 Anugerah Reksa Banda dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, kategori lelang, serta penghargaan inovasi tata kelola pengadaan dari LKPP RI sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, jika kita tarik benang merah dari seluruh paparan ini, maka salah satu kesimpulan besar yang ingin saya sampaikan adalah operasional Polri hari ini tidak lagi diukur dari seberapa keras kami bergerak, tetapi seberapa tepat kami hadir. Transformasi Polri di bidang operasional sedang dan akan terus kami arahkan pada 3 fondasi yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan nyata masyarakat. Yang pertama, frontliner dan visible police. Masyarakat menilai Polri dari pengalaman langsung mereka bertemu anggota di lapangan
di layanan 110, saat patroli, di pasar, di jalan, di polsek, di titik keramaian, di kampung-kampung, dan di saat mereka butuh bantuan cepat. Karena itu fokus kami adalah memastikan bahwa polisi yang pertama hadir adalah polisi yang sigap, beretika, komunikatif, dan solutif untuk membantu, bukan memperumit. Kedua, crowd management yang modern dan beradab. Kerumunan adalah realitas demokrasi dan kehidupan sosial. Tantangan Polri bukan membubarkan kerumunan, tetapi mengelola dinamika manusia di dalamnya. Pendekatan yang kami dorong adalah pengelolaan berbasis niat massa, dialog, dan deeskalasi, bukan semata kontrol fisik. Polisi harus membedakan antara ekspresi damai yang perlu difasilitasi dan mana ancaman yang harus ditangani secara presisi. Disinilah profesionalisme dan kematangan Polri diuji. Ketiga, policing in disasters. Pemolisian dalam bencana. Bencana tidak menunggu kesiapan kita. Karena itu Polri tidak boleh hadir terlambat, apalagi setengah-setengah. Policing in disasters berarti hadir sejak awal, bertahan sampai pemulihan, dan bekerja lintas sektor dengan empati dan disiplin manajemen. Di Aceh, Sumut, dan Sumbar kita belajar bahwa logistik besar tanpa kendali lapangan hanya menjadi angka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran yang terkoordinasi, berkelanjutan, dan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh capaian tadi kami sampaikan bukan tujuan akhir. Ini adalah modal kepercayaan yang harus dijaga dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa transformasi tidak selalu berjalan mulus dan kritik publik adalah bagian dari proses pendewasaan institusi. Karena itu Stama Ops Polri membuka diri terhadap evaluasi, data, dan masukan. Namun dengan satu sikap yang tegas, setiap perubahan harus rasional, berbasis fakta lapangan, dan berpihak pada keselamatan serta martabat masyarakat. Kami terus berkomitmen untuk melakukan optimalisasi transformasi, berkomitmen menghadirkan Polri yang terus belajar, hadir cepat, dan bertindak lebih cepat. Terima kasih atas kepercayaan dan kritik dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia sepanjang tahun ini. Tahun 2026 kami pandang dengan optimisme. Kami akan terus bekerja, terukur, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.